Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada-Mu ya Allah. Pengalaman hidup yang sangat berharga. Pada tahun 1999 bersamaan krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Asia Tenggara dan Indonesia, di Medan dihebohkan dengan sistem perdagangan multi-level marketing atau MLM yang palsu. Ada beberapa perusahaan menawarkan investasi suatu jenis produk kepada masyarakat. Investasi akan dikembalikan dalam jangka waktu sangat singkat, hanya 3 hari sampai 15 hari saja, dengan pengembalian keuntungan yang besar berkisar 100% sampai 500%. Pada awal tahun 1999, ramai masyarakat di Medan ikut investasi yang benar-benar menguntungkan, walaupun tidak logis, karena belum pernah ada di dunia perdagangan yang cepat menguntungkan seperti itu. Alhamdulillah, aku masa itu bertugas sebagai seorang staf gubernur. Allah memberi petunjuk pada suatu sore di bulan Juni 1999, sedang aku bekerja di kantor, aku dikunjungi oleh seorang wartawan asing dari The Wall Street Journal Asia. Wartawan asing tersebut menjelaskan kasus seperti di Medan ini terjadi juga di beberapa negara. Perusahaan ini bukan MLM yang wajar, karena ini bukan suatu proses produksi atau proses perdagangan barang dan jasa seperti dalam ilmu ekonomi. Tetapi ini sejenis perjudian time series atau runtut waktu, bukan judi yang biasa. Karena judi, maka MLM jenis ini tidak menciptakan nilai tambah sama sekali. Pengembalian uang investasi hanya dibiayai oleh investor berikutnya. Investor terakhir yang akan menanggung kerugian, karena modalnya tidak mungkin kembali sedikit pun. Yang beruntung siapa? Tentunya yang berhenti sebelum investor berikutnya menurun, tidak mengikut deret ukur lagi. Wartawan asing tersebut menyarankan agar pemerintah daerah berupaya segera mungkin untuk menghentikan MLM jenis ini bagaimanapun caranya, sehingga dapat mencegah kerugian masyarakat yang lebih besar lagi jika tidak dihentikan. Kegiatan perusahaan MLM jenis ini akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena investor yang terakhir pasti akan menanggung kerugian dengan nilai dan jumlah orang yang sangat banyak atau sangat besar. Perusahaan MLM sudah memperkirakan penutupan ini terjadi. Mereka sadar ini bukan suatu proses perdagangan, tetapi judi.
Perusahaan membuat perjanjian dengan investor. Jika ditutup, maka kerugian akan dibayar oleh pemerintah. Pada waktu itu, tahun 1999, perkiraan investasi lebih kurang sekitar 1,4 triliun. Bagi gubernur, ini dilema, sehingga mengambil kebijakan tidak langsung menutup. Tetapi di mana ada kesempatan berpidato, menyampaikan akan menutup kegiatan MLM ini. Wali kota mengambil kebijakan sesuai wewenangnya, mencabut surat izin usaha perdagangan atau SIU, salah satu dari perusahaan MLM yang terbesar. Dampaknya apa? Minat investor turun drastis karena masyarakat takut rugi tidak dibayar oleh perusahaan. Akhirnya, semua perusahaan jenis MLM yang tidak wajar ini tutup dan para pimpinan perusahaan melarikan diri atau menghilang. Hanya dengan pidato, seorang pejabat publik seperti gubernur, aku sadar sedekah pejabat publik tidak harus membagi-bagi uang pada masyarakat. Seorang gubernur hanya dengan pidato bisa bersedekah sekitar 1,4 triliun lebih. Karena dampak pidatonya mencegah masyarakat tidak rugi berterusan ikut investasi MLM sejenis perjudian di masyarakat ini. Jika bukan sebagai pejabat publik, tidak mungkin bisa bersedekah sebesar itu. Menjabat ada batas waktunya. Jika sudah tidak menjabat, akan kembali sebagai manusia biasa, masyarakat umum. Maka hilanglah kesempatan dari Allah untuk berbuat kebaikan yang besar. Tidak mungkin bisa bersedekah sebesar itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Pengalaman hidup yang sangat berharga yang menyadarkan aku diberi kesempatan oleh Allah ikut secara tidak langsung bersedekah yang nilainya cukup besar. Jika sebagai manusia biasa tidak mungkin biasa, dan jika sudah tidak menjabat, maka hilanglah kesempatan tersebut dan tidak mungkin terulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.